Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Jazza Rizkia dengan NIM H54 dari kelas paralel 2 pengantar ekonometrika. Di video kali ini saya akan menjelaskan review materi regresi linear berganda 5W1H terkait materi regresi linear berganda. Pertama, untuk yang pertama yaitu what atau apa. Regresi linear berganda adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau satu variabel Y dengan dua atau beberapa variabel yang independen, di mana regresi linear berganda ini memiliki model umum Y sama dengan alfa ditambah beta x1 ditambah beta x2 ditambah beta n xn atau beta seterusnya x terusnya dengan alfa itu adalah interceptnya atau nilainya ketika semua nilai x itu sama dengan 0, kemudian beta itu adalah slope-nya atau perubahannya akibat perubahan satu nilai x dan x lain itu konstan, dan itu tadi di akhirnya itu ada itu adalah error atau residual, di mana ini adalah selisih antara nilai aktual y dengan nilai yang diteliti. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu why atau mengapa. Regresi linear berganda ini digunakan karena sebenarnya itu variabel y itu biasanya dipengaruhi oleh banyak banget faktor, dan untuk regresi linear berganda ini digunakan untuk memperkirakan nilainya berdasarkan x yang banyak. Kemudian untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, dan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama, serta untuk mengukur seberapa baik model itu tuh bisa menjelaskan data atau R square atau R kuadratnya. Kemudian yang ketiga itu who atau siapa. Nah, materi regresi linear berganda ini bisa digunakan oleh kita sebagai mahasiswa, kemudian para ekonom dan juga para analis yang membutuhkan metode-metode untuk penghitungan dan penggabungan antara ekonometrika. Dan masuk ke yang keempat atau when atau kapan, regresi linear berganda itu tuh bisa digunakan saat variabel dependennya itu tuh dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel independen. Misalkan kita bisa ambil contoh di GDP yang bisa dipengaruhi juga oleh investasi dan ekspor yang nanti akan kita bahas dalam contoh oleh data. Kemudian ada W yang kelima atau where atau di mana. Nah, dalam penelitian itu tuh regresi linear berganda itu bisa digunakan di materi-materi ekonomi, materi-materi bisnis atau materi-materi sains, dan biasanya tuh digunakannya itu menggunakan software, salah satunya adalah RStudio dan juga EVIOS. Kemudian masuk ke yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Jadi untuk menentukan model regresi linear berganda itu pertama kita harus tentuin dulu model regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta x1 ditambah beta x2 ditambah beta n xn ditambah dengan E. Kemudian yang kedua kita harus mengestimasi parameter dengan LS atau ordinary least square, atau dia tuh nama lainnya itu tuh mencari garis regresi dengan residual yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghitung goodness of fit-nya dengan yang pertama koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat. Di mana R square ini tuh fungsinya untuk menghitung proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh nilai. Yang keempat, kita bisa melakukan uji hipotesis dari uji F untuk menentukan apakah semua variabel bebas itu tuh secara simultan tuh berpengaruh signifikan terhadap Y atau enggak. Habis itu kita bisa juga ngelakuin uji T yang mengukur apakah masing-masing variabel bebas itu tuh berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang terakhir, kita bisa membuat interpretasi dari hasil modelnya, kemudian kita menarik kesimpulannya. Nah, setelah tadi kita mereview materi regresi linear berganda, berikutnya di sini saya akan mencontohkan tutorial regresi linear berganda menggunakan ARMS. Yang pertama, tentunya kita buka terlebih dahulu aplikasi EVIOS-nya. Nah, setelah dibuka, di sini kita bisa create a new files. Kemudian, sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang sifat datanya itu tahunan dari 1971 sampai ke 2020. Sebentar, kita cek lagi datanya. Sebentar guys. Bisa kita.
Dulu datanya itu di 2020. Kita klik oke. Kemudian ini bisa kita close aja. Nah, dari sini kita bisa klik yang wait, kemudian empty group edit series. Nah, dari sini kita bisa langsung eh copy aja datanya. Kalau udah kita copy, bisa kita paste di sini. Kemudian tadi ini seri satunya kita ganti jadi X, yes. Ini kita jadi Y, dan ini kita ganti aja jadi Z untuk memudahkan. Nah, kalau misalkan udah diganti semuanya, ini bisa kita close aja. Kemudian di sini kita bisa block atau pakai save, open, as equation. Nah, nanti di sini kita ganti equationnya itu Y, kemudian Y itu variabel yang awalnya, kemudian dipisahkan oleh C, habis itu di sini ada variabel X sama Z. Jadi Y itu variabel yang dependen, habis itu dipisahkan oleh C, habis itu ada X sama Z variabel yang independen. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat interpretasi dasar datanya dari persamaan yang tadi. Kemudian kita bisa klik view dan representation untuk dapat persamaan regresi linear bergandanya, di mana koefisiennya di sini adalah Y sama dengan 10,833,57 sekian ditambah 0,6825 sekian dikurang 0,2975 sekian. Tadi ini X-nya, ini Z-nya. Itulah cara menggunakan Evius untuk mendapatkan data regresi linear yang berganda. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu tutorial regresi linear berganda menggunakan RStudio. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi RStudio-nya. Terus di sini kita bisa impor datanya dari Excel. Di sini klik import from Excel, lalu kita pilih browse. Kalau udah klik browse di sini, kita pilih data yang udah disiapin. Di sini aku udah nyiapin data dari data praktikumnya. Kita tunggu dulu sampai datanya muncul di data preview. Habis itu kita klik import. Nah, kalau misalkan di sini udah masuk nih, kita bisa klik yang file, new file, R script. Habis itu kita tulis scriptnya. DP itu model, spasi, tanda pisah, LM, dalam kurung, GDP, GDP dapat dari ini dan pertama, kemudian kita pakai tanda entah, terus investment, yang kedua di sini, terus kita tambahin kasih tanda plus X atau tanda atau data yang ketiga. Kemudian kita spasi data, oh, data. Nah, data praktikum pertemuan Bapak. Terus di sini kita klik summary dan model. Nah, kalau udah di sini bisa langsung kita run. Oh, tahu teman-teman. Di sini exportnya harus pakai F. Jadi export. Kita run. Nah, di sini udah kelihatan di bawahnya udah jalan dan sorry. Di sini kita run lagi. Nah, kalau tadi udah di run di sini di bawah ini tuh kita udah dapat interpretasi data dari model regresi linear bergandanya. Di sini udah ada residual, koefisien, intercept, terus ada variabel independennya, ada investment sama ekspor, terus kita dapat juga nilai t-value-nya, habis itu ada p-value-nya, habis itu ada R-square juga. Dan ini nanti bisa langsung interpretasiin jadi satu kesimpulan.
Oke guys, karena tadi kita udah pertama review materi regresi linear berganda, kemudian yang kedua kita juga bahas tutorial regresi linear berganda menggunakan Evios, dan terakhir tadi kita juga udah bahas tutorial regresi linear berganda menggunakan RStudio. Jadi materi untuk pertemuan 4 itu tuh udah selesai. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.